Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru yang hebat. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk pertemuan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saya mulai untuk kegiatan hari ini. Siap-siap. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu materinya? Sudah. Sudah ya? Ya. Ini saya akan berbagi aksi nyata tentang budaya positif di SDN Impres Go Ujuna. Ini tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu menggerakkan semua komunitas yang ada di sekolah. Di sini saya bukan merasa yang paling jago, tidak, tapi saya bersama dengan Bapak Ibu itu levelnya sama. Jadi saya kayak menularkan ilmu yang sudah saya dapatkan selama guru penggerak ini. Baik, untuk selanjutnya, untuk agenda hari ini ada dua. Yang pertama adalah penjelasan tentang budaya positif, Kemudian yang kedua yaitu berbagi atau menyebarkan aksi nyata. Ya, kegiatan hari ini santai tapi serius ya Bapak Ibu ya. Langsung saya akan pengertian budaya positif. Ya, budaya positif ini adalah menurut geograf yaitu sebuah konsep yang mengacu kepada pola-pola, perilaku, nilai, norma, sikap. Itu kelompoknya yaitu supaya antara individu dan lingkungannya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor positif, diantaranya adalah pendidikan, agama, tradisi, dan sejarah. Selanjutnya nanti di dalam budaya positif ini ada apa aja. Nah, yang pertama ini adalah unsur budaya positif ini. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, teori hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kemudian ini adalah selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada restitusi, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Dan selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik. Selanjutnya ini pengertian dari disiplin positif ya. Menurut Diane Gosen, ini dalam buku Restructuring School Discipline tahun 2021, disiplin ini artinya adalah belajar. Jadi kata disiplin ini akar katanya adalah disciple atau murid. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang ini harus paham betul tentang alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi yang intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian kata Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disciple, yaitu mewajibkan kita sendiri dengan sekeras-kerasnya. Nah, tetapi kalau kita tidak cakap melakukan self-disciple ini, mau belajar ini, nah, nanti orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Jadi, disiplin ini harus ada pada diri kita sendiri. Nah, disiplin ini harus kuat mengakar ada pada kita sendiri. Ini adalah, jadi disiplin itu secara arti harfiah adalah belajar ya, belajar untuk mengikuti muridnya. Kemudian selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, di nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah pernah lihat kayak kata-kata di dalam kelas atau di sekolah atau contohnya seperti ini, ada peduli, ada rajin, ada integritas. Ini kurang lebih ada 40 kata-kata kebajikan. Kemudian nanti di bagaimana? Nah, nanti akan saya jelaskan antara hubungannya yang disiplin tadi dengan nilai kebajikan. Ini nanti semua itu akan terkait, akan menjadi satu, yaitu menjadi nilai kebajikan. Terus selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan,
restitusi. Nah, kalau motivasi ini, teori motivasi ini ada 3 menurut Diane Gosen dalam buku Restructuring School, yaitu yang pertama adalah menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Ya, ini adalah tingkat terendah ya dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang melakukan motivasi perilaku ini akan menghindari hukuman karena tidak nyaman. Nah, ya, apa yang akan terjadi saya ini tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul. Nah, secara fisik, psikolog maupun yang terpengaruh yang lainnya. Kemudian yang kedua ini, motivasi ini untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, ini lebih di atasnya sedikit. Kalau yang pertama tadi menghindari hukuman, kemudian yang kedua ini adalah untuk mendapatkan penghargaan, dapat sesuatu. Nah, yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Maksudnya, oh saya sadar, ya. Nah, orang ini dengan motivasi ini akan bertanya, nah, akan menjadi orang seperti apa saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini dan dihargai. Mereka melakukan karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang terbaik, yang disiplin positif. Nah, nanti akan ada contohnya di slide di bawahnya. Apa itu tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi ya. Saya lanjut dulu di ini. Ya, teori motivasi. Ya, mari merefleksikan diri sendiri sebagai guru ya Bapak Ibu. Sebagai guru, saat Anda hadir mengajar di kelas itu tepat waktu, motivasi apa yang menjadi tindakan Anda? Nah, kira-kira mau jadi apa nih? Saya datangnya cepat. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Kemudian mendapat surat peringatan. Nah, jadi ini menghindari ketidaknyamanan. Jadi misalnya saya, oh ini Pak Uda datang cepat karena supaya tidak dimarah sama ibu kepala sekolah atau tidak ditegur kepala sekolah. Jadi karena hukuman. Terus yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan karena datang tepat waktu. Nah, mungkin atau saya ya, oh saya datang supaya saya nanti kan ada CCTV di sekolah ya. Ada CCTV, nanti terekam CCTV. Oh, nanti kalau saya dalam sebulan datang terus nanti dilihat nih siapa yang paling rajin, siapa yang buka gerbang, buka ini. Nah, nanti akhirnya dikasih sama dia sama kepala sekolah. Jadi ini ada 2 niat. Yang ketiga, nah, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, ya, menghargai diri sendiri sebagai teladan murid-murid. Nah, kalau yang ketiga ini adalah sudah melaksanakan disiplin positif. Jadi datang tepat waktu itu bukan karena dihukum, bukan karena ingin mencari sesuatu, tapi memang betul-betul ini sebagai contohnya murid. Kalau saya datang tepat, saya nanti kalau saya apel jadi pembina upacara, ketika saya ngomong, anak-anak tolong datang, jangan lambat, jangan ada yang ini ya, pokoknya jangan sampai telat ini. Tapi kalau kita sendiri gurunya lambat, ya nanti anak-anak itu nggak akan percaya dengan bicaranya kita. Oleh karena itu, ya sebaiknya kita yang di nomor 3 ini. Kemudian yang ini nomor 4, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu atau mendapatkan teguran dan atasan tidak memuji, apakah akan tetap datang tepat waktu untuk murid-murid? Nah, kalau ini pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab sendiri ya. Kemudian strategi apa yang Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid? Bagaimana hasilnya perilaku murid-murid Anda? Kira-kira gimana nih? Nah, nanti akan saya sedikit berbagi ilmu. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang Anda tanamkan kepada murid baik di kelas maupun di sekolahnya. Ya, nanti ini nilai-nilai kebajikan itu apa semua yang Bapak Ibu bagikan kepada murid. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing tentang keyakinan kelas ya. Nah, ini masih teori dengan motivasi dulu. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada sekarang hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Ini ada kasus. Saya bacakan kasusnya yaitu Abi ini kurang menguasai pelajaran IPAS. Sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya.
Nah, terus pada saat itu ya Pak Huda gurunya ini menanyakan pertanyaan kepada Abi sehingga Abi ini gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Nah, karena dia nggak siap, akhirnya bingung jawabnya, langsung disenggol ini tasnya jatuh. Terus, nah tiba-tiba menjadi gugup. Nah, saat menjawab ya, terus kemudian ini satu kelas ini tertawa melihat perilaku Abi. Karena dia nggak bisa jawab, kaget. Biasanya kan murid gitu ya. Misalnya kita lagi menerangkan, menjelaskan, tiba-tiba dia bercerita. Pas setelah bercerita itu kita tanya, ayo apa tadi yang dijelaskan? Wah, ternyata dia nggak bisa jawab. Nah, akhirnya teman-temannya ini seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Abi yang bicara tergagap dan terkejut. Nah, Pak Uda saat itu membiarkan teman-teman Abi menertawakannya. Nah, jadi gurunya menertawakan Abi, dibiarin, biar aja. Nah, mungkin supaya kapok gitu ya. Nah, terus ini Abi ini merasa malu sangat luar biasa. Dan Abi ini Pak Huda malah minta Abi maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, kayak memegang hidungnya gitu. Nah, karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari gurunya. Kelas ini semakin ramai, anak-anak pun tambah tertawa lagi. Nah, karena apa namanya Abi ini sambil memegang hidungnya. Di sini ada pertanyaan juga, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Huda? Kira-kira mengapa? Kemudian menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Huda ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, kira-kira mengapa ya? Ya, tentunya Bapak Ibu yang namanya guru, apalagi kita berkeluarga, kadang ada masalah di rumah, terbawa ke sekolah, sudah di rumah itu banyak masalah, kemudian di kelas ketika kita menjelaskan contoh seperti Abi ini, ternyata ini nih apa ya, tambah banyak masalah. Nah, sebagai seorang guru memang ya kita harus punya kontrol diri. Nah, sambil ini saya ingin bertanya, halo halo, kepada Ibu Nurjihat, apakah Ibu setuju dengan apa yang dilakukan gurunya untuk Abi tadi? Boleh mic-nya dinyalakan Ibu? Mikrofonnya yang di samping kiri, Bu. Ya. Ya, oke. Aku dengar suara langsung bukan melalui Zoom ini. Tes. Halo? Coba, Bu. Kasih dekat, Bu. Coba, tes. Iya, baik. Atau Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat yang tulisannya obrolan. Ada ya obrolan, Bapak Ibu bisa menuliskan kira-kira setuju enggak dengan perilaku ini Pak Huda ini menghukum Abi. Kemudian apakah tindakan ini masuk hukuman atau konsekuensi? Ada di situ di kolom obrolan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa menuliskan dulu sebelum kita lanjut ke ini materi selanjutnya. Di situ ada obrolan ketik. Nah, contoh saya setuju. Saya setuju supaya Abi kapok. Nah, contoh. Langsung kirim di ini ya, gambar biru ini ya. Nah, ini contoh dari saya. Nah, contohnya saya setuju. Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat kalau masih belum bisa membuka mic-nya. Saya ya Ibu Dahlia tuliskan pendapatnya apakah ini sudah sesuai apalagi dengan kurikulum sekarang ya. Mungkin Ibu Sil bisa juga menuliskan pendapatnya di kolom chat.
Oh, saya setuju nih, biar aja. Seperti itu. Nah, memang namanya anak pasti begitu ya, Bapak Ibu ya. Ada di kolom. Nanti kalau itu sudah apa namanya, klik saja yang gambar ini. Ini tentang hukuman berkaitan dengan restitusi. Nanti akan saya jelaskan lagi di slide selanjutnya. Jadi kita berbagi Bapak Ibu ya. Jadi saya di sini berbagi saya pendapat Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu boleh mengomentari di jadi budaya positif ini Bapak Ibu supaya intinya kita ini menciptakan pendidikan yang kalau kasarannya itu tidak marah gitu, tapi nanti teorinya tidak. Silakan dulu dijelaskan dulu apakah setuju atau tidak. Oh ini sudah masuk nih ya. Dari Ibu Nusia. Saya setuju guru yang tidak agar siswa lebih peduli pada penjelasan dan dari guru. Ya, ini kalau Ibu lihat setuju. Oke. Dari Ibu Dahlia sudah belum nih? Ibu Dahlia. Ya, oke. Jadi ini webinar kita ini dilaksanakan di area yang di kelas, guru. Jadi kita variasi. Halo? Ya. Oh iya, sudah. Boleh Ibu Jia juga berkomentar secara lewat. Ya, saya tes ya, Pak. Ya. Terima kasih. Memang terkadang kita sebagai guru pada saat memberikan pelajaran di kelas ada saja tingkah laku siswa yang membuat kita tidak senang sebagai guru karena pertama kita sebagai guru harus dihargai dan dihormati layaknya sebagai orang tua dari siswa. Kemudian sementara yang kita temukan di dalam kelas ada kelakuan-kelakuan siswa yang kita tidak senang karena banyak diam pada saat kita belajar, walaupun misalnya dia tidak memberikan komentar atau pertanyaan, tapi matanya fokus kepada guru. Jadi kita sebagai guru merasa bahwa anak ini perhatikan. Kalau toh sebentar misalnya diberikan pertanyaan kemudian tidak bisa menjawab, itu kembalikan lagi kepada pengetahuan si anak. Tapi setidaknya dia sudah memperhatikan. Kalau misalnya guru memberikan hukuman kepada siswa, ya memang ya dalam lingkungan pendidikan memang ada namanya hukuman, ada namanya sanksi, ya tergantung kita mau ambil yang mana, apakah kita mau memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa yang bukan pelanggaran. Tapi di sini kan kita sebagai harus memperhatikan apa ya, hal-hal yang mungkin membuat si anak merasa malu di depan teman-temannya. Jadi kalau tindakan guru untuk menghukum itu saya setuju. Cuma mempermalukan siswa di depan teman-temannya ya mungkin sebaiknya dihindari ya. Kalau menurut saya supaya tidak menjadi bahan bulian lagi pada saat di luar kelas maupun pada saat pelajaran, bahwa misalnya oh kemarin si Abi dihukum Pak Guru ini. Akhirnya si anak tersebut berbuli sampai akhirnya malah bukannya lagi pendiam di dalam kelas, malah sudah tidak mau pergi ke sekolah karena adanya kejadian seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Oke, lihat atas ini ya komentarnya. Baik, saya bacakan dulu dari Ibu Haji Dahlia. Saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Guru, sebab semua murid itu apa nih, menumbuhkan ya, membutuhkan perhatian kepada kita. Jadi sudah positif dan aku setuju. Nah, jadi dari sampel tadi memang apa yang dilakukan oleh gurunya Abi ternyata guru di sekolah kita pada setuju ya, supaya murid ini apa ya, diam lah istilahnya, memperhatikan. Kita nggak tegas, nanti muridnya akan menyepelekan gurunya terus gitu ya.
Terima kasih. Nanti akan saya lanjut lagi dari yang saya. Mungkin ada dari Ibu Mila mau. Iya, ada. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau menurut saya, kadang kita guru itu serba salah untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada anak didik, karena guru itu harus mencari cara untuk menghadapi anak seperti Abi ya. Menghadapi anak seperti Abi agar kita lihat kecenderungan ke dalamnya dengan ruang lingkup rumah atau di sekolah, agar tidak ini anak Abi ini tidak mau dibully oleh kepada teman-temannya. Jadi kita ini sebagai guru ini harus kerja ekstra kuat untuk menghadapi yang semacam ini, dan jangan sebagai patokan bahwa anak Abi ini sangat tidak baik dalam mencontohi kepada anak yang lainnya. Kita dengan cara satu, yaitu cara pendekatannya lebih ekstra dan ingin mengetahui psikolognya bagaimana, apakah cenderung di dalam lingkungan keluarganya atau bagaimana, agar bisa kita memahami apa yang terjadi pada dirinya. Nah, dan kedua, kita harus memberikan bimbingan atau pembelajaran kepada anak didik dengan secara menyenangkan. Secara menyenangkan dan tidak membosankan. Anak itu bisa membaur kepada guru yang lebih dekat lagi seperti orang tuanya. Dan satu lagi, kita perlu maksudnya membimbing dan membina anak itu secara penuh kasih sayang. Jangan secara menonton. Oh, ini anak yang seperti ini, agar tidak dibully oleh temannya. Pendekatan, penuh kasih sayang, penuh kehangatan, dan penuh pendekatan yang lebih daripada teman-teman yang lain. Ya, sampai disitulah saya punya pendapat. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mila sudah memberikan pendapatnya. Ternyata. Ya, lanjut, Pak Udan. Hebat-hebat semua ya. Kalau begitu akan saja dulu materinya. Nanti Bapak Ibu pasti akan gimana nih hidupnya untuk ya. Ya, lanjut di slide selanjutnya. Nah, sekarang saya bacakan hubungan dalam kehidupan atau keyakinan sekolah. Bila mana suatu perkara, tentunya suatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu mengulang ulang tindakan peraturan keyakinan kita selama ini. Tindakan terhadap pelanggaran yang berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang namanya restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan cara yang dikuat di dosen tahun 2004. Kemudian juga akan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan, bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, akan saya tampilkan Bapak Ibu izin untuk tentang restitusi pertama ini. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Contoh misalnya kayak Abi. Nah, kalau kayak Abi itu sakit hati, nah ini menyakitkan hatinya. Nah, terus kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kalau restitusi ini merupakan sebuah pilihan ya. Nah, kemudian kalau hukuman itu tidak nyampe pada untuk jangka waktu panjang. Misalnya
saya murid yang terlambat, maksud saya cubit atau saya pukul. Nah, biasanya cubit ini akan menjadi apa ya, kayak pendendam. Nah, kalau konsekuensi biasanya ada yang langsung ini tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka pendek. Contoh, kamu kan ke kamar mandi, bersihkan. Nah, mungkin dia akan jengkel, langsung jengkel seketika. Nah, tetapi di restitusi ini akan menguatkan dalam jangka waktu panjang. Jadi guru ini tidak menghukum, tapi akan memberikan restitusinya. Nah, caranya bagaimana? Nanti akan ada videonya yang di halaman selanjutnya. Nah, mungkin bisa dibaca lebih lanjut. Nah, saya baca Bu ya. Di hukuman korban akan mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban akan diabaikan. Kalau restitusi korban akan terganti. Nah, kalau hukuman murid ini sakit. Tapi kalau konsekuensi murid tidak nyaman. Seperti tadi langsung atau konsekuensinya terlambat, ada yang bayar 1.000. Nah, bayar 1.000 itu masih konsekuensi. Tapi kalau restitusi murid terlambat itu akan mendapatkan penguatan dan begitu tidak akan melakukan terlambat lagi. Oleh karena itu bagaimana kita supaya membagi yang namanya restitusi. Nah, manakah restitusi itu? Dan saya ini slide selanjutnya. Restitusi yang dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke karakter yang berubah. Nah, restitusinya adalah kolaborasi yang mengarahkan murid untuk mencari solusi masalah. Jadi ketika dia mendapatkan masalah, mereka sendiri juga yang mencari. Lalu dengan cara apa restitusi ini? Mungkin istilah kata hukuman yang paling harus ini adalah restitusi. Kemudian restitusi ini murid menjadi memiliki tujuan, menjadi lebih disiplin positif, terus memulihkan setelah bersalah. Nah, tekanannya bukan bagaimana perilakunya nanti, tapi tujuannya menjadi menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayakan. Nah, adapun nilai kebajikan tadi, contohnya ada integritas, visi, ada 4 nilai-nilai, patuh komitmen, kreatif, baik hati. Jadi restitusi itu adalah gabungan dari positif dengan nilai-nilai ini. Terus di sini, nah akan saya jelaskan juga, restitusi bukan menebus kesalahan. Dalam restitusi, murid berbuat salah. Guru tidak mengatakan untuk menebus kesalahan dengan membayar uang atau memperbaiki kerugian yang timbul atau hanya mengabul, tidak. Karena yang sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan. Jadi misalnya kayak ABG, akhirnya dapat bayar dulu, hanya nanti selamanya itu udah 1.000, 5.000 yang ribut, yang bicara kotor, didiskusi makanya hukum itu, Pak Ibu mohon maaf, ini tidak apa ya, mungkin akan menghukum atau kita menempelkan Pak ini tapi tidak lama, hanya waktu yang sesaat kalau hukum ya. Nah, kalau konsekuensi ya sudah mirip-mirip dengan hukuman. Tapi kalau ini mereka ada restitusi. Nah, cara bagaimana? Nah, restitusi ini sebenarnya meliputi usaha untuk menebus kesalahan. Tetapi sebaiknya inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pembuktiannya jadi bila ada murid yang berbuat salah menunjukkan juga menjadi baik lain dan nah, restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi ini adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, dalam restitusi ini ada ketidakselarasan antara murid yang berbuat salah dan keyakinan tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada mereka. Contohnya ini, kamu ingin menjadi seperti apa? Terus kamu akan terlihat, terdengar seperti apa yang menjadi orang seperti itu. Terus apa yang kamu percaya tentang bagaimana itu.
bagaimana kamu diperlakukan ketika kamu berbuat salah. Jadi intinya Bapak Ibu, restitusi ini memperbaiki hubungan dan apa ya istilahnya itu bukan guru yang baca itu istighfar. Kalau masih guru yang nyuruh itu bukan restitusi ya. Nah, restitusi itu harus murid sendiri. Kalau bagaimana caranya? Nah, ini bocor itu dengan keyakinan kelas. Nah, oke, saya akan jelaskan sedikit kelas di selanjutnya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan? Contoh ya, peraturan menggunakan helm ya. Menggunakan helm untuk pengendara motor atau pengguna motor. Pasti jawabannya keselamatan. Kenapa harus kita pakai helm? Karena jawabannya pasti keselamatan. Terus yang kedua ada, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Nah, jawabannya pasti ini untuk keselamatan. Nah, nilai keselamatan atau kesehatan yang dari dua tadi itu disebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang sudah saya presentasikan itu secara tersirat itu ya secara lisan maupun yang tertulis itu tertulis stempel. Nah, dari baik dari suku, agama atau maupun bahasa, seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka akan menjalankan dan memahami arti kebijakan di balik peraturan tersebut. Apa tujuan utamanya? Terus menjadi tidak tertarik atau takut sekedar mengikuti peraturan. Jadi kita sebagai kita harus kelas dulu. Secara harusnya itu yang paling penting. Nah, sebelum kita harus punya kelas dulu. Tidak ada kalau kita belum kita bisa ya kita memberi diskusi itu agak bisa. Harus punya keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas itu untuk apa? Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas itu menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku para kelas itu menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuk budaya positif, yang pertama itu perlu diciptakan disepakati keyakinan atau peraturan yang ada di kelas itu. Kemudian disatukan pemikiran tadi, dicari kebajikannya, serta disebutkan visi sekolah. Kemudian disebutkan menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Lanjut. Nah, ini adalah bentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini dalam disiplin positif itu penting karena kalau keyakinan kelas kita nggak bisa menentukan ini apa nih untuk saya atau untuk guru-guru bimbingan gua. Kira-kira gimana supaya ada keyakinan kelas nggak keyakinan kelas. Yang pertama ini mempersiapkan program sekolah atau murid-murid di kelas untuk mendapatkan peraturan yang disepakati di sekolah ini. Contoh misalnya kita ada sekolah kan kita ya dilihat ambil kita mungkin ada guru jangan cuma Lisa bukan cuma ambil tapi di tong sampah. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur ini. Gantilah kalian bentuk negatif positif. Jangan berlari teras. Jadilah berjalan di teras. Dilarang kan positif ya. Nah, tapi di sini jadi positif. Bebas asal rokok. Nah, diubah. Jadi kalau positif itu akan menjadi budaya yang positif. Kemudian tinjau kembali, terus selanjutnya ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikannya. Kalau lihat ambil atau buanglah apa itu nilai kebajikannya apa? Nah, kira-kira dari 40 tadi saya kasih kebajikan kebersihan. Kita kan punya juga ya, ada kedisiplinan, ketertiban, apalagi ya 7K yang lupa, kebersihan. Pokoknya ada 7K itu yang harus dilakukan di sekolah kita maupun di kelas kita. Kemudian setelah ditinjau ulang, yang ini supaya disetujui.
Nah, seperti disetujui apa namanya keyakinan ini diletakkan di kelas sekolah. Contoh ya, dilarang lambat. Nah, setelah mau dilarang, Bapak Ibu tulis, jangan pakai bahasa negatif, jangan dilarang, tapi menjadi tema positif, yaitu datang tepat waktu atau malu datang terlambat. Setelah malu datang terlambat itu menjadi keyakinan kelas, pokoknya Bapak Ibu guru, tempel di depan pintu boleh, tempel di boleh. Nah, kalau kita sekolah, dilarang datang terlambat. Boleh di situ juga kita bisa menulis malu datang terlambat atau datang tepat waktu, pulang tepat waktu, gitu ya. Ini adalah untuk keyakinan kelas. Nah, ada fungsinya untuk apa? Yang jelas ini untuk melakukan restitusi, untuk pemberian hukuman yang halus. Kalau kita tidak punya keyakinan kelas Bapak Ibu, nah kita nggak bisa nanti menentukan, wah ini langsung main hantam terus nanti. Jadi selama nah ini adalah contoh keyakinan kelas di kelas saya. Nah ini yang warna biru ini adalah pendapat jangan makan dan minum pelajaran. Nah kalimat positifnya makan dan minum saat istirahat. Jadi kata jangan itu dihilangkan supaya menjadi positif. Nilai kebajikannya ini adalah ketertiban. Nah, terus contoh juga jangan keluar saat pelajaran tanpa izin. Nah, nilai positifnya izin meninggalkan kelas. Jadi setiap meninggalkan kelas itu harus izin. Ya. Nilai kebajikannya ini masuk juga di ketertiban. Terus yang ketiga dilarang terlambat ke sekolah. Nah, jadikan nilai positifnya. Yang biru ini tugas kita sebagai guru. Yang biru ini adalah pendapat murid semua Bapak Ibu ya. Ada 19 mungkin bisa lebih banyak lagi, nggak cuma 19. Nah, nanti tergantung kelasnya Bapak Ibu bagaimana. Nah, ini dilarang di pelajaran. Harap ya, harap. Nilai kebajikannya yaitu ketertiban. Nah, ini dilarang ambil barang teman. Nah, ini menjaga keamanan. Nilai kebajikan yaitu keamanan. Dilarang peduli dan kontrol. Kalimat positifnya adalah toleransi. So, yang apa? Nah, terus nilai kebajikannya yaitu kerukunan. Kan kita ada tunjukkan. Nah, dilarang tanpa kalimat positifnya ini jagalah kebersihan. Nilai kebajikan itu kebersihan. Nah, nilai kebajikan ini Bapak Ibu tempel di atas. Nah, atau Bapak Ibu dapat kemudian nanti Bapak Ibu posisi lalu jadi nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini adalah keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Jadi misalnya main HP kan. Di sini ada main HP. Seriusnya saat terus nilai kebajikan ada ini. Seandainya ada murid yang ketika guru menjelaskan dia punya HP, kita nggak usah apa peraturannya, nggak usah kita jadi tanya apa nih, nanti murid akan sendiri dia punya apa, jadi disiplin. Salah satunya tidak main HP, tidak ribut, tidak bicara kotor. Nah, jadi hanya dengan nilai kebajikan itu murid sudah mengerti apa yang dilakukan. Kemudian nanti kesepakati juga ininya apa namanya kalau dia melanggar nah, diapakan. Intinya Bapak Ibu kasih restitusi ya, jangan langsung udah Ibu. Nah ini Ustaz, ini berikutnya nanti kalau ada melanggar tidak setuju hanya orang tuanya datang loh. Kenapa ini selalu dihukum ya? Saya selalu dihukum sama anak-anakku, selalu dihukum sama gurunya. Memangnya nggak ada aturan. Nah, padahal sebelum Bapak Ibu melakukan hukuman itu, alangkah baiknya mari kita membuat keyakinan kelas. Nah, setelah ini Bapak Ibu sudah ada 19 keyakinan kelas. Ini hanya sebagai sampel, sebagai aksi nyata saya. Ini saya bacakan di depan murid dulu. Kemudian saya share di grup WA. Di grup WA orang tua membaca kira-kira nanti kalau ada keyakinan kelas yang setuju atau tidak setuju atau keberatan silakan. Alhamdulillah saat ini belum ada belum ada respon dari orang tua, tapi dari anak-anak mereka memang harus konsisten menjaga keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita melanggar baru kita kasih
restitusi yang tadi ya. Jadi intinya kita bikin dulu keyakinan kelas, baru kita berikan apakah hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Tapi saran saya kita adalah restitusi ya, jangan dihukum. Lanjut. Kemudian ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Loh, hubungannya opo gitu mungkin. Ini apa hubungannya kok pakai 5 kebutuhan dasar manusia? Dengan hukuman, apa hubungannya dengan restitusi? Nah, saya baca dulu, ini ada kasus. Udah guru kelas 5 di Guna sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, yaitu Panji. Nah, beberapa anak di kelas 5 ini telah datang mengeluh pada gurunya. Ini karena sering minta bekal makan siangnya dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Huda, apa yang Anda lakukan? Nah, menurut Anda, kira-kira apa nih alasannya Panji melakukan? Boleh kita minta jejak pendapat lagi ya, supaya tidak boring dengan apa yang saya presentasikan. Boleh, mungkin ada yang mau menanggapi Ibu Haji Dahlia, kira-kira Panji dia gimana nih dari kasus ini? Jangan saya deh. Saya sudah tulis itu di komen. Oh, bentar, saya baca dulu ya. Komentar baru. Menurut belum ada, Bu. Oh, soalnya konsep diberi kepada anak itu adalah bagus supaya di lain hari tidak berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Kita yakin bahwa anak tersebut akan berubah menjadi baik, menghargai satu sama lain. Baik, terima kasih Ibu Haji atas. Mungkin dari Ibu Nurjiat ada yang ingin komentar kasusnya Panji? Mic-nya boleh dibuka dulu, Bu. Mic yang samping kiri. Ya, tes. Ya. Ya, terima kasih. Mengenai kasus tentang Panji, kalau saya sebagai wali kelasnya, saya akan bertanya kepada Panji, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Kenapa dia harus mengambil paksa makanan temannya? Kan bisa bicara baik-baik, minta secara baik-baik, atau berbagi dengan teman. Kan di dalam sekolah itu kan memang kita harus dituntut untuk sering berbagi dengan teman, supaya sama-sama merasakan. Nah, kalau dalam kasus Panji ini, dia meminta bekal makan siang kepada temannya dengan paksa. Jadi kalau saya sih, saya tidak setuju dengan kelakuan Panji ini ya. Harusnya diminta lah kalau misalnya mau juga makanan seperti yang temannya inginkan, ya harus diminta secara baik-baik. Kemudian kalau misalnya temannya tidak memberikan dengan alasan dia juga merasa kurang cukup dengan makanannya, berarti Panji harus terima. Kalau misalnya kelakuan Panji ini sering dan tiap hari seperti itu kan merugikan juga temannya. Jadi saya juga akan membicarakan dengan orang tua si Panji ini, kenapa sampai Panji meminta makanan kepada temannya. Apakah memang tidak pernah dikasih bekal atau tidak pernah diusahakan untuk membawa bekal. Nah, kalau misalnya orang tuanya sudah mengatakan bahwa Panji juga sudah dikasih bekal, tapi dia mungkin terlalu cepat makan bekalnya, sehingga pada saat teman-temannya makan dia juga ngiler, sehingga harus memaksakan kepada temannya. Nah, ini kita sebagai guru harus memberikan penguatan kepada Panji untuk tidak mengganggu temannya. Karena memang ada beberapa tipe siswa yang walaupun dia sudah membawa makanan, dia tetap juga menginginkan makanan temannya, karena di sini dia tipenya sebagai tipe pengganggu. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini, ya kita bicara dengan si Panji ini bahwa tindakannya itu sangat merugikan temannya. Jadi untuk kedepannya bisa makan sendiri bekalnya. Kalau sudah selesai dia makan bekalnya, kemudian mau sama-sama merasakan itu, ya bisa diminta secara baik-baik, ataupun mungkin jalan keluarnya bisa sama-sama makan bersama. Jadi misalnya Panji bawa makanan, temannya juga makan bersama, ada waktu-waktu tertentu di jam istirahat harus makan bersama supaya sama-sama menikmati
makanan. Jadi tidak ada lagi kasus bahwa Panji harus meminta paksa. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Jat. Mungkin ada dari Ibu Mila mau memberikan komen, atau dari Ibu Cil atau dari Ibu Tini tentang kasus Panji ini sebelum saya lanjut. Mic-nya Ibu Mila. Boleh saya, boleh? Boleh ya. Boleh saya? Yes. Nah, ya begini, kalau kita menghadapi anak seperti ini, Ya. jangan kita secara dominan sebagai guru itu memicu kepada anak tersebut. Ya. Nah, supaya tidak terjalin pembulian di dalam kelas. Ya. Kalau menurut saya yang saya pakai dalam mendidik dan membina anak didik, Ya. cara makan, kita kumpul dulu di kasih lingkaran. Nah, melihat anak-anak yang makan, kita atur. Sebelum baca doa, kita atur, kita lihat apakah ada anak didik yang tidak membawa makanan, kita bisa meminta yang melebihi makanannya agar Ya. tidak terjadi kecurangan seperti anak Panji Ya. dan tidak menyenangkan untuk anak-anak yang lain. Nah, dengan cara seperti itu kita mengambil, tapi masih anak tersebut seperti itu, kita cari tahu kecenderungan dalam lingkungan rumahnya. Apakah ini anak kurang perhatian kepada orang tuanya atau lingkungannya yang serba ekstra, serba ekstrim di dalam, ataukah anak ini dibiarkan seperti begitu? Apakah ini anak kurang pendekatan kepada orang tuanya? Nah, marilah kita sebagai guru jangan membiarkan anak seperti itu. Dampaknya konfliknya cenderung kepada anak yang lain. Nah, agar itu anak itu tidak kecil hati bersama dengan teman-temannya. Kita sebagai guru di sekolah adalah sebagai ibunya. Nah, seperti saya pernah menghadapi anak Panji masih di kelas 1. Nah, itu di situ dia masih cenderung pada orang tuanya itu masih ada binaan. Nah, setelah lanjut kelas lain kurang perhatian. Kurang perhatian sehingga itu dia menonjolkan dengan sikap seperti itu agar kita guru bisa lebih ekstra kuat memberikan perhatian kepada anak tersebut agar anak itu bisa berkomunikasi kepada kita sebagai ibunya di sekolah. Nah, kita sebagai guru itu jangan kita semata-mata guru saja, tidak melihat sikon anak didik bagaimana. Marilah kita rangkul itu anak. Yang mana itu yang anak yang kurang perhatian, kita rangkul, perhatikan. Seperti anak kita sendiri. Agar itu anak bisa leluasa memberikan keluh kesahnya kepada orang tuanya, kepada lingkungannya, dan kepada teman-temannya yang tidak disukai. Terjadilah itu di lingkungan cara belajar, cara makan yang baik, agar bisa berbagi. Kita ajarkan anak didik kita itu berbagi. Jangan kita ajarkan anak didik kita berbagi, kitanya yang tidak berbagi. Nah, seperti itu. Akhirnya anak-anak bisa mengikuti. Kalau kita guru bisa berbagi kepada anak-anak atau memberikan pelayanan yang terbaik adalah seperti itu, maka anak itu tersebut akan memberikan seperti itu juga dampaknya. Tapi kalau kita cuek terhadap anak didik kita, masa bodoh anak itu mau bagaimana, bukan anak saya. Jangan, kita ingat itu anak bangsa. Belum tentu anak yang sikapnya baik, pemikirannya baik, pola pikirnya sehat, belum tentu itu nasibnya akan ke depan itu baik pula. Mana yang cenderung anaknya broken home, anaknya yang kurang perhatian, anaknya yang sangat bandel, itu yang bisa mencapai cita-cita dan membanggakan kepada anak didiknya, kepada orang tuanya, seperti kita gurunya. Nah, terjadi seperti anak murid saya. Anak murid saya itu membaca setengah mati. Menulis saja setengah mati. Apalagi tingkah lakunya. Ternyata
dia jadi seorang tentara. Nah, jadi seorang tentara, dia carilah gurunya di sekolah yang pernah cebok dia, yang pernah memberikan perhatian dia, yang pernah memberikan pendekatan pada dia, yang memahami sikapnya, yang memahami hatinya dan pikirannya. Akhirnya kita terbawa sampai ke masanya. Jadi itu, jadi kita marilah kita cenderung kepada anak tersebut, jangan diserbatkan, jangan sebagai ponis, anak bandel, anak yang tidak berhasil, apa yang kau bawa nanti ke depan? Jangan, belum tentu. Itu yang membanggakan kita nanti sebagai guru. Karena saya sudah pernah alami. Sudah itu yang nakal di dalam kelas, sudah itu yang bagus nilainya, sudah itu yang bagus ahlaknya ke depan. Akhirnya jadi abdi negara. Nah, kalau menurut saya lebih pendekatan kuat. Lebih bagaimana caranya kita itu memahami dia. Nah, memahami dia agar dia itu penuh perhatian. Oh, saya disayangi ibu guruku, saya disayangi dengan bapak guruku. Nah, akhirnya ada memacu dirinya itu, memacu untuk supaya sekolah dan sekolah. Lebih dia menyenangkan di sekolah daripada di rumah. Nah, itu saja. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi intinya yang saya tadi dari Ibu Diat atau Ibu Mila, memang kita harus mengidentifikasi dulu, jangan jas soal murid. Nah, kemudian ini kenapa dulu kebutuhan dasar murid tapi ada kasus seperti ini. Baik, akan saya tampilkan slide selanjutnya. Ya. Nah, yang pertama di gambar dulu ada ada penggunaan kasih sayang, kebebasan dengan kesenangan. Nah, yang pertama ini adalah bertahan hidup atau survival. Nah, ini adalah untuk bertahan hidup. Nah, pada ini yang pertama ini bertahan hidup. Ya, ini hubungannya kasih Panji tadi dengan 5 kebutuhan dasar. Nah, karena dia makan, dia ini hubungannya dengan kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Nah, dalam kasih Panji ini dia merasa hebat karena dia takut dan maksudnya menuruti keinginannya. Maka sebenarnya Panji sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Nah, Panji ngambil makan temannya. Nah, ini karena ingin diakui, oh saya hebat, saya ambil ini makan temanku. Nah, kemudian ada yaitu kesayangan, kebutuhan disayangi atau diterima. Dalam kasus Panji ini, dia mengambil bekal temannya supaya dia dapat perhatian. Nah, memang ada yang seperti itu ya, kasus seperti itu, yang seperti Ibu Dia ceritakan tadi. Nah, yang pertama tadi adalah bertahan hidup, ya mungkin dia lapar sekali, langsung dia minta, langsung dirampas. Oh, saya ambil, saya sudah lapar sekali, nggak mikir nanti gimana. Kemudian ini penguasaan, supaya Panji ini biar dikata hebat. Saya loh hebat. Nah, kemudian yang ini, yang ketiga ini kurang kasih sayang. Nggak pernah, mungkin kurang diperhatikan temannya, akhirnya usil, ambil makanan temannya. Ya, kemudian yang kedua, yang terakhir ini adalah kebebasan, kebutuhan kebebasan. Ini maksudnya yaitu anak-anak dengan kebutuhan kebebasan ini menginginkan mereka banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Nah, dalam kasus Panji, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan mamanya. Itu terus. Akhirnya apa? Nah, dia ambil makanan temannya ya. Nah, dia ambil makanan temannya. Kemudian ini untuk kesenangan. Kesenangan ini adalah mencari kesenangan, jadi bahan tertawaan dalam kasus ini. Nah, ini sama dengan yang kekuasaan tadi. Nah, ini dia ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu supaya senang-senang. Dia ngambil makanan temannya itu untuk tertawa-tertawaan, bahan guyonan, lucu-lucuan. Nah, saya bisa mengambil makanan temanku. Nah, ini adalah kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia yang dikaitkan dengan kasus Panji. Nah, jadi hubungannya adalah Bapak Ibu, kalau ingin memberikan restitusi atau memberikan konsekuensi, tapi kalau bisa restitusi ya Bapak Ibu ya.
itu Bapak Ibu harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia dulu. Di bagian mana Bapak Ibu memang harus pintar-pintar guru itu. Apakah murid itu melakukan hanya untuk iseng, kesenangan, atau kebebasan, atau dia kurang perhatian, di rumahnya kurang perhatian, makanya dia nakal, atau karena memang bertahan hidup, karena dia itu lapar sekali, nggak bawa uang saku, lupa, akhirnya dia minta makanan temannya. Jadi Bapak Ibu sebelum memberikan restitusi, Bapak Ibu harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah posisi kontrol. Posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, nanti di bagian mana akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Yang pertama ini di posisi penghukum ya Bapak Ibu ya. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Maksudnya bisa mungkin ditepeleng atau dengan dikata-katai, kamu ini. Nah, orang yang menjalankan posisi penghukum akan mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat yang dapat menekan murid-muridnya. Nah, guru yang menerapkan posisi penghukuman akan berkata, patuhi aturan saya. Atau awas memang kau tunggu bagianmu. Nah, kamu ini selalu saja salah. Nah, biasa kata-kata guru seperti itu. Atau selalu pasti ada sesuatu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu caranya dia. Maksudnya ya dengan cara dihukum itu. Nah, penghukum ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, jarinya menunjuk, kamu ini. Nah, hasilnya kemungkinan murid ini akan marah ya Bapak Ibu ya. Mungkin murid akan marah, jadi dendam. Bisa setelah kita hukum, ini murid ini akan balas dendam. Atau motornya Bapak Ibu ini akan dikasih kempes karena dihukum tadi. Nah, biasa seperti kemudian ini sebagai merasa bersalah. Kalau sebagai merasa bersalah ini Bapak Ibu, posisi guru biasanya bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah. Contohnya ibu kecewa dengan kamu. Nah, kamu ini bikin kecewa saya saja setiap hari begitu terus. Nah, berapa kali Bapak harus kasih tahu kamu ya? Selalu begitu terus. Ini adalah guru yang merasa bersalah, posisi sebagai merasa bersalah. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah terus. Bersalah dan kecewa dengan gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan. Kalau Bapak Ibu selalu, kamu ini bikin saya, bikin guru begini, terus bikin guru kecewa, terus saya kecewa dengan sikap. Nanti takutnya dengan omongan kita itu, murid akan down. Ya. Saya lanjut kemudian, di posisi teman. Nah, kalau posisi teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun berusaha mengontrol. Contohnya, ayolah, bantulah. Ini kan demi Bapak juga. Nah, ayo, ingat. Nah, ingat tidak bantuan Bapak selama ini bagaimana? Atau dengan kata, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, kalau sebagai teman ini nadanya ramah. Nah, contoh ini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Masa kamu, ini ada juga, kemarin kamu sudah berjanji toh, katanya tidak mengulangi lagi. Ini sebagai teman. Nah, hasilnya murid ini merasa senang, akrab dengan guru. Nah, kemudian sebagai pemantau ya, pemantau ini berarti mengawasi atau kita mengawasi tanggung jawab. Nah, contohnya peraturannya apa nih? Apa yang akan kita lakukan? Nah, contoh ini kasus di guru dengan Adi. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, jawabannya Adi. Lalu guru ngomong, kamu terlambat 15 menit loh. Apa kamu sudah mengerti konsekuensinya apa? Lalu Adi menjawab, paham Pak. Saya akan tinggal kelas di jam istirahat. Saya akan mengerjakan ketertinggalan saya. Nanti murid ini dalam memahami konsekuensi ini harus dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan di sekolah. Dan yang terakhir adalah restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, bukan, manajer. Posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
mendukung murid menemukan solusinya. Nah, contohnya ini. Ini ada guru yang sedang bercakap-cakap dengan Adi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jawabannya Adi, tahu Pak, jam 7. Lalu gurunya menjawab, ya, jadi kamu terlambat ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalahmu, Adi? Saya bisa menanyakan pada teman saya, Pak, untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Lalu gurunya jawab lagi, baik, itu bisa dilakukan. Tapi besok gimana nih? Masih datang terlambat nggak? Jawabannya Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, guru, baik, saya hargai usahamu untuk dirimu sendiri. Nah, perasaan murid ini apa ya? Jadi kalau manajer ini Bapak Ibu guru, kita sendiri yang mencari solusinya dari permasalahan murid. Nah, contoh ada kasus berkelahi. Nah, tentunya Bapak Ibu harus membuat kesepakatan kelas dulu. Murid yang berkelahi diapakan, ya. Nah, kita bikin kesepakatan kelas, minta saran dari murid, lalu kita minta ininya, kalimat positifnya kita jadikan apa, selanjutnya kita jadikan kesepakatan kelasnya kita. Nah, kemudian ini adalah segitiga restitusi. Untuk melakukan segitiga restitusi, yang pertama ini harus melakukan tindakan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Ya ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya menstabilkan identitas. Ini berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bisa menyelesaikan ini. Kalau validasi tindakan, ini adalah kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas ini adalah apa nilai-nilai yang telah kita sepakati, apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga. Ya, Bapak Ibu guru, ini ada video. Mungkin bisa disimak. Kemarin saya mensimulasikan tentang restitusi kelas yang dilakukan di kelas 5. Ini judulnya murid yang sedang terlambat. Saya putar videonya, silakan disimak Bapak Ibu. Tapi Suaranya tidak jelas. Oke, nanti saya bacakan kasusnya ini. Ya. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi begini. Dalam kasus ini ini adalah murid kelas 5 yang namanya Kirana yang sering terlambat. Nah, karena Kirana ini sering terlambat, dia diejek sama temannya. Murid yang telat ya. Murid yang telat. Terus dari ejekan itu melapor ke gurunya, ke saya. Pak, saya diejek temanku karena sering terlambat. Nah, pada proses pertama yaitu menstabilkan identitas, ini saya melakukan pertanyaan contoh begini. Tidak apa-apa Kirana, terlambat itu manusiawi. Yang pertanyaan pertama. Jadi kita Bapak Ibu jangan langsung menyalahkan murid. Wah, kamu ini lambat terus, setiap hari lambat. Jangan. Kita distabilkan dulu identitasnya. Nah, kemudian validasi tindakan. Nah, pada video ini di validasi tindakan itu, ini ya setelah lambat tadi Kirana melapor, validasi tindakannya ini
saya bertanya, Kirana, benar nggak kamu melakukan lambat ini karena disengaja? Disengaja atau enggak? Nah, ternyata Kirana ini tidak sengaja. Ternyata Kirana ini ibunya lagi di kampung halaman, yang terus bapaknya itu sibuk kerja. Nah, jadi dia tidak sengaja lambatnya, ini validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir saya menanyakan keyakinan kelas. Kirana, kita punya keyakinan kelas kan? Dia jawab, punya Pak. Ya, tentang kedisiplinan. Murid tidak boleh datang terlambat. Baik. Nah, terus Kirana juga bilang, Pak, kalau begitu supaya saya tidak lambat, saya menyuruh mamaku untuk miss call ya. Miss call supaya nanti saya setiap pagi itu di miss call supaya bisa bangun pagi ya. Supaya bisa bangun pagi. Nah, dan alhamdulillah Kirana bisa bangun pagi dan dia juga menyetel alarm yang keras. Nah, itu adalah solusinya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak ini hanya simulasi. Masalah yang lain, masalah selanjutnya itu pasti akan kompleks. Lebih dari ini Bapak Ibu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu memberikan restitusi atau hukuman atau istilah yang lainnya, tolong Bapak Ibu itu tentukan dulu keyakinan kelasnya bagaimana, supaya kita aman semua. Jangan sampai Bapak Ibu itu sudah memberikan hukuman, kita sudah bikin keyakinan kelas, tapi yang melanggar malah guru sendiri. Langsung main pukul, wah ini murid lambat ini. Nah, akhirnya nanti ada laporan ke orang tua. Ternyata gurunya ini temperamen, gurunya ini suka mukul, gurunya ini suka apa ya? Intinya kita dikit-dikit menghukum, padahal mulai dengan adanya kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, kita harus mulai meninggalkan hukuman, apalagi hukumannya yang nggak cocok, nggak sesuai. Nah, murid tidak bisa perkalian, mungkin disuruh push up atau suruh angkat meja, atau mungkin disuruh ini antar ibu pulang atau dan lainnya. Jadi hukumannya itu tidak sesuai. Oke, materi selanjutnya adalah berbagi aksinya kita. Baik, Bapak Ibu, sekarang pada sesi yang terakhir ini adalah ini berbagi aksi nyata. Nanti Bapak Ibu boleh komentar. Ini isinya adalah dokumentasi yang saya lakukan. Adapun latar belakangnya saya melakukan ini adalah ini budaya positif di SD Impres 2 Ujuna ini sebenarnya sudah ada, sudah berjalan. Akan tetapi, nah ini mungkin ada peningkatan kembali atau mungkin perlu diubah supaya visi SDN Impres 2 Ujuna ini betul-betul tercapai. Adapun tujuannya ini adalah penerapan profil pelajar Pancasila di SD untuk siswa ya di SDN Impres 2 Ujuna. Kemudian tolok ukur atau capaiannya ini terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman, bebas tindakan kekerasan, serta bebas sampah. Nah, langsung di sini profil pelajar Pancasila ini merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh murid yang didasarkan pada nilai luhur. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat ini adalah kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir ini adalah mandiri. Nah, adapun dokumentasi yang dari profil pelajar Pancasila tadi diantaranya untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah saya sudah mengadakan sholat zuhur berjamaah dengan murid. Kemudian ini juga kami sama-sama ya, kita sama-sama sholat duha pada hari Jumat. Kemudian ini membaca Al-Quran. Maksudnya kan ada Jumat itu yang membaca Al-Quran, ada waktunya membaca Al-Quran, ada waktunya berzikir. Nah, ini untuk membaca Al-Quran, saya tes murid saya, nah, sampai di mana pemahamannya dia membaca Al-Quran itu. Ini
berfokus pada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada akhlak mulia, yaitu penerapan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian apel pagi ini penguatan motivasi belajar murid. Murid diajak tepuk semangat, diajak tepuk 1, tepuk 2, supaya pagi itu benar-benar fresh dan siap untuk belajar. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah berkebinekaan global, yaitu saya menciptakan pembelajaran yang inklusif, yaitu tidak membedakan antara murid normal dengan murid yang disabilitas, karena di kelas 5 itu ada yang abizar yang tidak bisa ini ya jalannya. Kemudian mana tadi? Di mencintai, ini juga murid mencintai budaya Kota Palu, penggunaan penutup kepala siga untuk laki-laki dan sampaulu untuk perempuan. Nah, ini masuk kepada berkebinekaan global. Pemahaman saya berkebinekaan itu artinya memang berbeda-beda. Kemudian global ini artinya mendunia. Nah, dari gambar murid yang menggunakan kelompok dengan pakai siga atau sampaulu itu, kalau menurut saya ini sudah mewakili untuk berkebinekaan global, karena mereka mengenalkan budaya Kota Palu dengan memakai ini ya, sampaulu dan siga. Kemudian di bagian gotong royong, ini saya sudah kerja bakti dengan murid. Kemudian ini pemberian santunan untuk murid yang sakit atau dirawat di rumah sakit. Nah, ini fotonya, ini beberapa hari yang lalu. Ini muridnya sudah sembuh, maksudnya sudah sehat, baru dikasih. Tentunya pendanaan dari murid yang sakit pemberian ini adalah dari murid juga. Jadi dari murid kembali ke murid. Nah, kemudian pada dimensi mandiri, ini saat ujian online mengerjakan ini, murid mengerjakan secara mandiri. Alhamdulillah tidak ada yang menyontek. Seandainya menyontek, karena sifatnya ini bersifat online. Kemudian saat saya kirim link ujiannya ini, murid itu langsung ngerti di mana tadi Pak link ujiannya, langsung membuka email, langsung dicari akun belajarnya sendiri. Nah, ini pada tahap ini saya masukkan pada tahap mandiri di aksi nyata saya. Kemudian yaitu bernalar kritis. Nah, beberapa hari yang lalu murid itu saya berikan materi tentang cahaya. Terus mereka akhirnya, Pak, boleh nggak bawa dari rumah nih media? Saya ingin pembuktian, Pak. Benar nggak yang ada di buku ini sifat cahaya seperti ini? Alhamdulillah mereka membawa senter, membawa kaca spion, membawa gelas sebagai pembuktian sifat-sifat cahaya itu. Jadi mereka itu bernalar kritisnya itu jalan gitu. Kemudian ada juga di pelajaran seni rupa, itu kan tentang sampo ya. Nah, karena di kelas nggak ada tali, di sekolah juga nggak ada tali, mereka ini inisiatif sendiri. Nah, mereka nalarnya itu jalan. Ya udah Pak, boleh copot sepatu, boleh dicopot talinya, boleh mau bikin simpul silakan. Nah, ini jadi kita memanfaatkan media-media yang sederhana supaya murid itu benar-benar merasakan, oh ternyata benar ya yang dikatakan buku, atau ternyata benar yang dibilang guruku, ternyata seperti itu caranya. Kemudian Bapak Ibu, yaitu di kreatif. Nah, untuk kreatif ini murid kemarin itu membuat, ya sederhana sih, intinya untuk supaya sampah itu tidak terhamburan, membuat tempat sampah dari dos. Kemudian murid juga sudah menyampaikan pendapatnya selama pembuatan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu yang ada di 19 keyakinan kelas tadi ini, yaitu jangan makan dan minum, jangan keluar saat pelajaran, dilarang. Ini mereka yang ngomong, saya yang ketik. Nah, kemudian saya jadikan kalimat positifnya, kemudian saya cari nilai kebajikannya. Nah, setelah itu saya minta pendapat, kira-kira kita sudah sepakat keyakinan kita sudah diapakan. Nah, jadi kita ada kerjasama, kolaborasi dengan murid. Tapi semua itu berpihak kepada murid. Nah, jadi guru tidak boleh menggurui, tidak boleh. Guru hanya sebagai fasilitator. Lagi tadi di bagian mandiri sudah, gotong royong, bernalar kritis sudah, kreatif sudah tadi ya. Nah, ini ada link Zoom yang murid mengenalkan budaya Kaili. Arsip videonya ada di YouTube, ada linknya ada di bawah ini. Kemudian saya lanjut pada program sehat
siswa. Nah, sebagai aksi nyata ini, program sehatnya siswa sudah melakukan gosok gigi. Ini di hari Selasa, karena pakai baju pramuka ya, sudah kelihatan ini. Kemudian siswa melakukan gunting kuku. Siswa melakukan gunting kuku ini di hari Kamis atau di hari habis jam olahraga. Kemudian murid juga minum jamu serta makan buah. Termasuk kemarin juga makan buah itu. Nah, alhamdulillah sudah berjalan, nanti tinggal dipertahankan. Mungkin yang kelas lain jika ingin ATM yang diadopsi ya silakan. Kemudian untuk pengembangan bakat dan minat, alhamdulillah saya mengadakan lomba di kelas ini dan saya membuat sertifikatnya, saya print, saya kasih sebagai hadiahnya. Dan mereka alhamdulillah juga, oh alhamdulillah bagus Pak, nanti kalau bisa sering-sering Pak ya. Saya bilang iya, nanti kita cari materi apa lagi. Kemudian masih di bagian bakat dan minat, saya memberikan izin kepada siswa yang mengikuti eskul di luar sekolah. Ini murid saya namanya Naila. Itu ketika ada kayak karate atau latihan izin, saya berikan, malah saya berikan kebebasan. Kalau ada murid yang eskul begitu, malah saya dukung. Oke, gimana ininya. Nah, alhamdulillah di O2SN juara 3 dan di kejuaraan apa kemarin ya, saya agak lupa. Ini di pokoknya karate juga, ini juga mendapatkan juara 3. Kemudian di tahap Pombel, komunitas belajar, ini kemarin saat pengisian PMN dan data e-kinerja, saya sudah bukan menggurui ya, hanya membagi ilmu. Caranya bagaimana kepada Ibu Nur Jihad, kepada Ibu Sil, dan kepada Pak Nurdin. Ya baik, demikian yang pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kritikan dari yang bisa saya sampaikan, mungkin ada kritikan dari Bapak Ibu guru, saya yakin pasti ada. Kemudian jika ada hal-hal yang ingin disampaikan tentang perbaikan aksi nyata saya atau mungkin program-program sekolah, nanti bisa Bapak Ibu sampaikan, boleh langsung disampaikan di video ini atau ditulis di kolom chat. Saya berikan kepada Ibu Dahlia. Ya, ini Ibu Dahlia dari komisi. Semoga anak kita seterusnya selalu melakukan hal yang positif baik untuk dirinya maupun orang lain. Amin, amin, amin. Nah, di lingkungan sekitar atau di mana saja baik. Mungkin ada komentar dari Ibu Agustin, mic-nya boleh dinyalakan, tentang budaya positif atau kekurangan, tambahan. Nah, ini sifatnya membangun, Bu. Saya sangat suka kalau dikritik itu, karena saya juga bukan dari apa ya istilahnya yang ahli gitu, belajar dari pengalaman. Karena kalau dari background saya, latar belakang saya ini sebenarnya malah operator ya. Ibu kelas. Bagus. Belajar. Atau Ibu Dahlia mau menambahkan lagi? Boleh saya tambahkan? Boleh, baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak bosan apa yang saya sampaikan. Saya mau berbicara atas dasar sebagai wali murid kelas 5. Ya, yaitu ibunya Usaini. Ya. Kalau menurut saya sangat bagus dengan apa yang diberikan Pak Huda tentang bakat apa yang sudah tersalur kepada anak didik di khususnya kelas 5, sangat keren dan mantap dan luar biasa. Nah, saya uploadkan yaitu super kepada Pak Huda, sangat memberikan saran kepada anak-anak didik untuk bakatnya seperti P5 yang ada sudah tercantum pada gambar, itu sudah dilakukan oleh kelas 5, anak kelas 5 sangat luar biasa kerjasamanya dan kerja tim kompak kepada orang tua murid yang lainnya. Saya sangat bangga karena saya sebagai orang tua murid terjun langsung kepada anak-anak seperti memasak, membuat telur gulung atau PY, sejenis PY. Nah, dan sudah diedarkan kepada teman-teman yang lain, luar biasa. Nah, lebih ditingkatkan lagi
selanjutnya di kelas 5 apa yang perlu direncanakan agar kerja tim itu lebih luar biasa lagi dan lebih ditingkatkan lagi. Kalau untuk saya tidak ada kekurangannya, malahan kelebihan yang lebih ditonjolkan untuk nama baik sekolah maupun kerja, yaitu kurikulum merdeka. Nah, sudah cocok bagi saya. Itu sebagai orang tua murid ya. Nah, sebagai rekan sejawat, sangat bangga kepada atas Pak Guru Huda dengan adanya seperti kerja tim terhadap orang tua murid sangat baik dan tidak ada yang komen yang ingin memicu nama baik sekolah itu kurang baik, tidak ada. Malahan bangga. Nah, saya sebagai rekan sejawat sangat senang dengan tindakan Pak Huda dengan seperti itu, dengan jalurnya sesuai aturan yang ada, pengembangan bakat atau nalar siswa, supaya agar anak didik tidak merasa bosan dengan adanya seperti kerja P5 dengan secara bersama dengan anak didik maupun orang tua murid. Itu luar biasa Pak. Dengan kebutuhannya itu sama-sama kerjanya. Jadi tidak ada yang komplain sana sini maupun apa yang bisa mengurangi daya aktivitas yang ada di dalam lingkungan sekolah. Malahan itu sudah nampak memberikan positif kepada sekolah maupun kepada anak didik maupun seperti orang tua, itu sangat bagus. Saya sangat bangga kepada Pak Huda sudah menyalurkan bakat anak didik yang tadinya tidak tahu pegang gorengan, sekarang sudah pegang gorengan. Itu luar biasanya. Dengan kerja gotong royongnya itu bagus. Saya suka sekali. Itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mila ya sudah mengutarakan ininya, tapi bagi saya juga merasa kurang Bu. Intinya kalau saya itu tidak terlalu butuh pujian, lebih baik dikritik. Ininya di mana gitu. Mungkin saya lanjut ya. Ada tambahan dari Ibu Agustin terkait yang sudah saya paparkan tadi, baik budaya positif ataupun aksi nyata yang sudah saya lakukan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Iya, kedengaran, Bu. Ya, menurut saya dengan adanya yang dibuat oleh saya itu disiplin positif. Seperti yang sudah pernah saya lakukan juga di bawah, kalau saya dulu membuat disiplin positif itu, saya kumpulkan semua anak-anak dulu, kemudian kita memberikan semua masukan. Apa yang harusnya kita lakukan di dalam kelas itu? Apa yang boleh dan apa yang kurang bisa dilakukan di dalam kelas. Jadi semua memberikan jawabannya. Kemudian apa yang sudah diberikan ke anak-anak sudah dikumpulkan itu, nanti kita memilih yang cocok dalam kelas itu. Jadi seperti itu. Jadi seperti yang Bapak Huda lakukan itu kurang lebih dengan apa yang sudah saya lakukan. Bahwa kita akan melakukan dulu disiplin positif dulu, kemudian kita lakukan apa yang kebiasaan yang biasa terjadi di kelas. Jangan langsung kita memberikan hukuman atau apapun namanya itu kalau kita belum memberikan tata tertib, ya sama saja tata tertibnya atau disiplin positif yang sudah pernah kita eksekusi bersama, agar supaya anak-anak tahu bahwa oh iya memang pernah kita membuat ini, dan kalau bisa
apa yang sudah kita sepakati itu bisa dibuatkan seperti di karton, kemudian disimpan di kelas agar anak-anak itu bisa melihat setiap hari, sehingga menjadi pembiasaan untuk anak-anak di kelas bahwa oh ini tidak boleh yang seperti ini. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Tini, bagus sekali. Ya, memang di prosesnya tadi, di keyakinan kelas itu setelah kita bikin, tapi memang betul-betul dari murid ya, betul murni dari murid, kita jadikan paling positifnya, lalu kita nyari nilai kebajikannya, setelah itu kita tempel, nah kita ini terus kira-kira yang melanggar aturan ini kita berikan apa? Apakah restitusi, hukuman, atau sebagainya. Baik, terima kasih Ibu Tini, sangat menginspirasi. Ternyata Ibu Tini lebih duluan mendapatkan materi ini ya kayaknya daripada saya. Ya, oke. Saya berlanjut ke mungkin yang terakhir Ibu Nurjiat bisa memberikan masukan, saran dan sebagainya. Mic-nya jangan lupa. Bunyikan ya? Oh iya. Ya, makasih atas kesempatan yang kesekian kalinya terkait masalah budaya positif yang ada di sekolah. Kita memang sudah melaksanakannya. Kadang namun kita merasa bahwa kita tidak melakukannya, padahal kita sudah melakukannya. Contoh budaya positif di sekolah, misalnya pada saat kita di dalam kelas ya, misalnya ada siswa yang mau bertanya harus angkat tangan. Kemudian pada saat mau keluar dari kelas ada keperluan di luar harus minta izin. Kemudian kemarin ada pembagian buah dari Basnas. Kita kan menghadapi siswa yang begitu banyak di lapangan. Nah, budaya positifnya juga terlihat ya, karena kita harus antri. Karena kalau kita tidak antri, otomatis yang mau membagikan ini kesusahan atau kewalahan. Nah, itu sudah ada di sekolah kita karena ada beberapa kegiatan yang memerlukan kita harus budaya antri, termasuk pernah Pak Huda mengadakan masalah bakso itu ya. Jadi kita pastikan banyak di situ yang mau dibagikan. Kemudian ada lalu apa itu krepes, kita bikin 2 barisan, harus budaya antrinya jalan. Kemudian beberapa hal lain seperti misalnya kebiasaan jangan buang sampah sembarangan, kemudian datang tepat waktu. Nah, ini masuk juga di dalam kesepakatan kelas ini. Kalau saya di kelas 6 kan masih ke-13. Jadi saya tidak mau mengatasnamakan di situ kesepakatan kelas. Hanya menulis di situ aturan tertulis kelas 6. Ada beberapa poin di situ yang harus dipatuhi oleh siswa kelas 6 dari poin 1 sampai 12 kayaknya. Dan siswa sudah paham bahwa oh di kelas ini tidak boleh seperti ini karena kesepakatan bersama. Kemudian masalah kegiatan profil pelajar Pancasila. Memang sih sebagai guru kita merasa terbantu kalau kita menggunakan berbagai macam pendekatan kepada siswa. Misalnya tadi masalah peraga tadi kan, anak-anak lebih suka diberikan pelajaran dengan dia terjun langsung mempraktekkan apa yang disampaikan Pak Huda tadi, masalah pembuatan sampah-sampah itu ya, bekas itu diolah. Itu sebenarnya siswa cenderung lebih suka ke situ daripada menerima pelajaran materi yang membosankan. Cuma kalau saya kadang menghindari, karena kalau dikasih begitu seterusnya kadang siswa merasa oh tidak ada lagi pembatas antara guru dengan siswa, sehingga penghormatannya kepada guru juga mulai berkurang. Jadi saya selang-seling, ya harusnya selang-seling ya, misalnya kayak begitu. Tapi kalau saya di kelas 6 karena menghadapi ujian, jadi saya fokus dulu kepada materi karena saya tidak mau terlambat materinya. Tapi kalau seandainya saya berada di kelas-kelas rendah, misalnya kelas 4 atau kelas 5, mungkin saya melakukan pendekatan-pendekatan yang seperti Pak Huda lagi lakukan. Tapi cuma karena ini kan saya fokus mempersiapkan anak-anak ujian. Jadi apa yang Pak Huda berikan kepada siswa itu ya alhamdulillah itu sangat baik sekali. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya.
Terima kasih Ibu Dias sudah menyampaikan pendapat. Jadi memang kita dalam pemberian hukuman, konsekuensi, dan legislasi itu kita harus kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk disayangi, dan sebagainya. Ada 5. Ibu Sil ada tambahan kira-kira? Ibu Haji ada tambahan? Si ada kayak Bu Haji. Sepuluh. Si ada Bu Haji? Oh, Bu Haji. Bu Haji tidak. dari- Sudah mati kameranya Bu Haji. Iya. Kalau sudah pas, kita tutup pertemuan hari ini. Nanti oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, ini sebagai bentuk aksi nyata saya dan sebagai mungkin tugas kita di Pombel untuk belajar kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba angkat tangan dulu, bagaimana ya? Ya, kayak salam Pancasila itu loh. Ya, salam Pancasila. Ya, tangan kanan ya, untuk kiri nih. Tangan kanan saya screenshot ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi